warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyebutin dan jelasin apa aja yang saya pelajari dan saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah periklanan 1 semester. Jadi bukan hanya soal materi periklanan, tapi juga saya belajar mengenai tata cara presentasi yang bagus, yang baik, yang benar, terus cara menyampaikan pendapat, cara berkomunikasi, cara menghargai orang lain juga. Kalau secara materi, Pak Mustafa itu mengajarkan mulai dari dasar-dasar periklanan, terus dampak ekonomi dari periklanan, terus juga anak-anak yang lain bikin presentasi tentang hal-hal yang harus kita ketahui dari periklanan. Contohnya kayak medianya itu apa aja, terus media tradisional, ada iklan melalui media cetak, melalui media digital, terus kekurangan dan kelebihan setiap media itu apa. Jadi kita bisa lebih tahu media mana yang bakal cocok buat perusahaan kita kalau kita mau bikin bisnis. Jadi kan kalau bikin bisnis perlu ada pemasaran. Nah, dalam pemasaran itu biasanya pakai iklan kayak di Instagram, kalau di digital itu. Terus juga di sini kita diajarin buat cara membuat iklan yang menarik, yang bagus, yang sekiranya tuh pesan yang ada di iklan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara mudah. Dan gimana caranya iklan kita tuh bisa membuat mereka tertarik buat melihat iklan kita dan tertarik sama produk atau jasa kita. Terus juga kita diajarin buat analisis iklan. Jadi kayak selama mata kuliah ini aku jadi tahu gimana caranya mengetahui isi pesan dalam iklan tersebut. Kayak di iklan McDonald yang di zebra cross itu yang bentuknya M, itu kan logonya McDonald kan. Terus sama iklan yang ditayangkan sama Coca-Cola yang soal pertikaian, bukan pertikaian sih, yang soal Coca-Cola sama Pepsi. Kita juga diajarin soal cara mengukur efektivitas iklan, bisa pakai AIDCA, terus epic model, yang mana di situ kita bisa tahu seberapa efektifnya iklan kita untuk dipahami sama masyarakat, sama pembaca. Terus juga bukan hanya soal iklan, kita juga diajari cara berpresentasi yang baik. Jadi sebelum presentasi kan pastinya kita perlu nyiapin materi dan memahami materi itu sebelum kita paparkan ke orang lain. Jadi waktu di depan itu kita nggak bingung sendiri, kita nggak blunder sendiri. Ya istilahnya persiapan lah. Soalnya kan kita perlu membagikan materi itu dan menjelaskan materi itu kepada mungkin teman-teman yang lain atau audiens. Dan di sini juga kita diajari buat gimana cara iklan itu bisa menarik perhatian audiens. Soalnya kan iklan kan cara kerjanya bersifat persuasif, yaitu untuk menarik ketertarikan pelanggan agar mungkin membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Iklan juga digunakan sebagai media pengenalan produk atau jasa kita kepada halayak umum. Jadi dengan adanya iklan itu, masyarakat akan semakin tahu mengenai apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan. Jadinya iklan yang kita keluarkan itu harus dibuat semenarik mungkin. Tapi dalam pembuatan iklan juga perlu ada peraturan-peraturan khusus, seperti tidak boleh menyinggung pihak lain, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur pornografi. Dan itu tuh ada pasal-pasalnya di setiap poin itu. Jadi kalau suatu perusahaan melanggar salah satu etika pembuatan iklan, itu bakal ditegur oleh badan periklanan yang
yang mengawasi periklanan di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kesalahan mungkin akan ditegur dan disuruh men-take down atau menghapus, dan mungkin bisa membuat iklannya lagi dengan versi yang lebih baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya itu juga ada hukuman atau penegasan dari pihak yang mengawasi periklanan di Indonesia. Di kelas mata kuliah ini juga diajari dan dituntut untuk saling menghargai. Jadi diajari gimana cara kita menghargai orang, baik dosen atau teman kita. Jadi seperti ketika ada yang orang berbicara, kita harus fokus kepada orang itu dan tidak boleh berbicara sendiri atau memiliki fokus tersendiri. Dalam itu ditujukan untuk menghargai mereka, soalnya kan kalau kita lagi ngomong sama orang, kita juga gak mau orang yang kita ajak omong itu fokusnya ke hal yang lain, jadi terkesannya nggak menghargai kita. Terus juga di attitude, gimana cara kita bereaksi atau menanggapi suatu hal, dan tentunya sesuai dengan etika dan kesopanan. Juga banyak hal lain yang diajarkan atau saya terima secara langsung dari hasil kelas 1 semester itu yang diajarkan oleh Pak Mustafa, bukan hanya secara materi dari periklanan, namun secara kehidupan juga. Jadi semoga hal-hal yang diajarkan itu bisa bermanfaat buat kita semua dan terutama buat saya. Jadi sekian, mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Mustafa dan teman-teman yang lainnya selama satu semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.